yang menjadi titik balik perubahan dari kasus ini, bunuh diri menjadi pembunuhan adalah bukti otentik dari surat yang katanya ditulis oleh Aksena, namun kemudian diteliti oleh seorang grafolog yang bernama Deborah Dewi. Dan seorang grafolog itu telah berada di depan saya. Terima kasih Mbak Deborah Dewi telah memberikan waktu untuk program Aiman. Bagaimana Mbak Deborah Dewi memastikan bahwa hal itu adalah benar, bukan tulisan otentik milik Aksena? Intinya pertama kali saya melihat surat itu bukan surat yang natural. Itu satu. Kenapa Anda bisa melihat itu bukan surat yang natural, padahal Anda baru melihat sepintas? Yang mana yang memberikan kesan bahwa itu bukan natural? Ada beberapa parameter-parameter indikator grafis yang tabrakan. Seseorang yang punya kebiasaan menulis dengan pada awalnya ya, mempunyai condong arah kemiringan ke kanan misalnya. Biasanya dia akan konsisten ke kanan, tapi kan ini kanan kiri, satu. Kemudian kedua, saya melihat indikator grafis garis dasar atau baseline. Garis dasar baseline di beberapa tulisan tangan itu mayoritasnya lurus, agak menempel ke garis. Tapi ada beberapa kata yang masuk kategori variabel. Contohnya yang tulisan existence. Ya, salah dan satunya. eternity. Salah satunya. Okay. Kemudian letter design dari beberapa tulisan itu yang agak berbeda gitu. Letter design itu? Letter design itu jenis-jenis desain huruf tertentu yang ada di dalam sebuah tulisan tangan, yang juga ikut menentukan karakter seseorang. Nah, di situ saya melihat ini apa ya gitu. Pertama kali di benak saya adalah ini bukan sampel tulisan tangan yang natural. Anda mau mengatakan di tulisan ini ada lebih dari satu orang yang menulis? Pada awalnya saya mikir terlalu jauh ke sana. Saya nggak punya pikiran apapun sama sekali. Saya cuma berpikir ini surat aneh, tapi anehnya di mana? Kemudian saya mendapatkan salah satu contoh tulisan tangan milik Aksena, tapi yang sudah lama, 1,5 tahun lalu. Pada waktu itu saya langsung menganalisa ini beda, orang yang berbeda pada waktu itu, bukan Aksena. Seluruhnya? Seluruhnya. Pada awalnya Anda awalnya. Seluruhnya bukan tulisan Aksena? Iya. Selanjutnya? Karena dokumen pembanding saya cuma 1 lembar, cuma 2 lembar, sangat terbatas. Akhirnya saya mendapat banyak sekali dokumen pembanding ya. Ada berapa? 6 buku tulis dan 1 loose leaf yang tebelnya segini. Ada banyak Mas, ada ratusan lembar. Dan setelah kemudian Anda membandingkan tulisan ratusan lembar tadi dengan tulisan ini, hasil yang Anda dapatkan adalah? Surprise yang pertama adalah bahwa ternyata memang tulisan tangan Aksena beda-beda. Itu surprise pertama yang di luar dugaan saya awalnya. Kemudian saya mencoba mencari dari antara rentang irregularitas di dalam tulisan tangan ini, apa sih benang merahnya gitu, karakter dasarnya itu seperti apa. Dan setelah bertemu karakter dasarnya seperti apa, kemudian saya menelaah lagi surat yang diduga sebagai surat wasiat. Jadi walaupun tulisan berbeda-beda, tapi tetap memiliki karakter dasar yang tidak bisa dibohongi. Bahwa itu adalah tulisan yang bersangkutan. Iya. Dan hasilnya ketika Anda membandingkan ratusan tulisan tadi dengan tulisan surat wasiat ini, 2 orang. Ada 2 orang yang menulis ini? Iya. Jadi memang ada yang tulisan tangan identik Aksena, tapi ada satu lagi yang sangat berbeda gitu. Saya memegang kopian dari tulisan surat wasiat Aksena. Anda bisa menjelaskan yang mana yang ditulis oleh orang lain selain Aksena? Kata kayak mana? Ada 4 kata. Yang not, for yang pertama, kemudian yang dicoret-coret ini eternity, kemudian existence, dan tanda tangan. Dan tanda tangan, itu orang yang kedua. Sisanya, bukan Aksena. Dalam karakter yang Anda sampaikan kepada polisi, dari tulisan-tulisan yang Anda katakan tadi bukan tulisan Aksena, apakah ada kesimpulan bahwa, atau Anda tadi katakan ada arahan, ada simpulan yang mengarah bahwa karakter yang bersangkutan bisa melakukan sebuah pembunuhan? Karena Mbak nggak mau menjawab, jadi saya simpulkan jawabannya iya. Mas yang menyimpulkan. Saat marak pengemis menjelang Lebaran, kami tak tinggal diam. Kami telusuri fakta untuk mengungkap makna. Ada fenomena tak biasa menjelang hari raya. Bukan lagi soal mencuri uang, tapi caranya mengelabui, membuat pendapatan yang bukan sembarang. Ratusan ribu rupiah setiap hari, semudah membalik telapak tangan. Kami kunjungi sebuah kabupaten di Pantura, Jawa Tengah. Kami ungkap
rahasia pengemis kota. Saudara, setelah mencari ke kanan, ke kiri, saya tidak menemukan adanya pengemis di lingkungan ini karena sudah berangkat ke Jakarta. Tapi saya menemukan satu orang yang mengenal mereka dan bersedia untuk saya wawancara. Meskipun ia meminta agar identitasnya, wajah, suara untuk disamarkan. Saya ingin tanya, Bapak mengenal teman-teman Bapak yang sekarang pergi ke Jakarta? Saya kenal karena kebetulan masih lingkungan saya. Mereka itu pergi ke Jakarta atau Jabodetabek ya, Jakarta dan Iya. sekitarnya ya. Itu hanya menjelang Lebaran seperti saat ini atau sepanjang tahun? Ya, sebagian menjelang Lebaran dan sebagian ada yang sudah berprofesi seperti itu karena memang Sudah bertahun-tahun. iya di sini tidak ada pekerjaan sih. Sebelum Lebaran ini seperti jauh sebelum puasa, apa kerja mereka dan kemudian kenapa mereka pergi menjelang Lebaran? Kalau biasanya sih mereka kerjanya serabutan. Ini kan kebanyakan perempuan, Mas. Kalau laki-laki ini jarang. Nah, yang banyakan perempuan. Otomatis kalau perempuan itu hanya ibu rumah tangga. Dan kalau suaminya nggak kerja ya berarti akhirnya kesulitan di bidang ekonomi. Sehingga timbullah rasa coba pengen Dapat uang lebih. iya pengen dapat uang lebih, itu seperti itu. Biasanya mereka kembali ke sini berapa lama itu? Kalau di sana sering ada operasi ya mereka cepat-cepat pulang, karena biasanya dia baru dapat berapa uang untuk keluarnya saja harus ada uangnya sih. Jasa Harus bayar ke petugas, enggak, suap gitu. minimal itu kalau masalah suap kurang tahu, cuman intinya kita menyuruh orang jasa untuk mengurusi segala keperluan, karena suaminya yang di rumah juga nggak tahu, anaknya juga nggak tahu. Ya intinya harus ada orang yang ngurusin supaya mereka bisa pulang. Mama bilang apa? Biasanya dapat berapa sih? 150. Bapak tahu kalau mereka pulang bawa hasil dari Jakarta, berapa yang mereka dapatkan sehari misalnya? Ya mungkin itu antara 50 mungkin 100, bahkan mungkin ada yang lebih sih, tergantung. Biasanya mereka belikan apa itu Pak untuk di rumah? Kalau pada saat sampai di rumah ini ada yang untuk beli motor juga ada. Beli motor, Iya, walaupun hanya misalnya untuk DP-nya, kredit gitu ya? ya kredit. Terus Motor baru tuh Pak ya? motor baru. Ada yang juga untuk renovasi. Renovasi apa? Iya, Rumah? Rumah mungkin ya skala kecil lah. Iya, dibagusin lah, dipercantik lah gitu ya. Ada yang kemudian untuk menyewa tanah untuk saat musim tanam, itu juga ada. Iya, tergantung. Yang dihabiskan ya banyak untuk dibagi-bagi. Dibagi-bagi ke? Ya istilahnya ke misalnya anaknya ataupun kemana. Ada yang luka, Hmm. ada yang infeksi seperti itu. Itu juga pernah Bapak tahu bahwa itu juga merupakan kosmetik, dalam artian itu bukan Yang luka jelas asli. bukan luka asli, bukan.